Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu 26 Februari 2023. Ya, kita sudah memasuki minggu terakhir ya di bulan Februari ini. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Maret. Ya, tidak terasa hari lepas hari kita lalui ya dalam kehidupan kita hingga saat ini Tuhan masih memimpin setiap kita. Kita layak bersyukur untuk itu. Ya, sebelum saya melanjutkan ibadah ini, sebelum kita melanjutkan, saya akan mau menyapa kita terlebih dahulu. Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Pagi. Ya. Kita bersyukur ya. Ya, oleh karena pertolongan Tuhan, kita masih Tuhan izinkan hadir pagi hari ini di tempat ini untuk secara bersama jemaat Tuhan boleh beribadah kepada Tuhan. Ya, mungkin di antara kita, saudara-saudara kita ada yang belum bisa hadir pagi ini bersama-sama dengan kita, tapi kita yang sudah hadir ini kita tetap siapkan hati dan pikiran kita ya, tubuh, roh dan jiwa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Ya, tapi sebelumnya mari kita melihat bagian firman Tuhan sebagai pengantar ibadah kita pagi ini dari Mazmur 12 ayat 7 dan 8. Mazmur 12 ayat 7 dan 8 kita akan baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Sudah dapat kita semua? Kita baca ya. 2, 3 ya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Sekali lagi kita baca dari ayat 7, 2, 3 ya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Ini pengantar firman Tuhan kepada kita pagi hari ini lewat Mazmur ini ya. Ya. Mungkin kita pernah berjanji. Dan mungkin kita pernah juga menerima janji, kan begitu ya. Saya nggak tanya seberapa sering kita berjanji, tapi saya meyakini di antara kita yang hadir ini pernah ya berjanji ya, dan pernah juga menerima janji. Nggak berjanji tapi menerima janji. Tapi ada banyak orang ya nggak tahu, entah mungkin kita juga termasuk di dalamnya, berjanji tapi tidak menepati, yaitu kata bukan manusiawi sih sebenarnya, tapi berjanji tidak menepati itu kalau dikatakan janji itu katanya utang ya. Janji itu utang itu sebenarnya harus dibayar, kan begitu ya. Tapi sering sekali mungkin orang tidak menyadari itu, makanya gampang berjanji tapi gampang juga mengingkari. Ya, tapi Tuhan tidak ada demikian ya. Iya, hari ini kita mau belajar kepada Tuhan bagaimana Tuhan selalu menepati setiap janji-janji yang dikatakannya kepada kita, yang disampaikannya kepada kita. Iya, dan kita juga mau belajar. Kalau kita nggak bisa menepati, baiklah kita tidak usah berjanji, ya kan? Karena apa yang kita katakan tidak kita tepati, samanya artinya itu dengan berbohong kan, berdusta kan. Iya, jadi hari ini kita belajar kepada Tuhan. Ya, kalau memang nggak bisa kita tepati, nggak usah kita berjanji. Bahkan yang mirisnya ada berjanji di hadapan Tuhan pun dia tidak menepati janjinya. Contoh janji pernikahan, sehidup semati ya, suka dan duka, susah senang. Tapi ada banyak juga orang gagal dalam pernikahan, dalam mewujudkan janji pernikahan itu. Gagal dalam pernikahannya kan seperti itu ya. Saya berharap kita yang di sini
nggak ada yang begitu. Ya karena kita mau terus belajar kepada Tuhan. Ya kita sekali lagi kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk beribadah pagi hari ini kepada Tuhan. Ya hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Ingan Pulung Tarigan. Ya di warta kita ada salah ketik ya. Ya mohon maaf, hari ini boleh diralat. Kan ada pengkhotbah di atas sudut paling kiri ya, kiri saya. Ini di situ dibuat Bapak Timbul Sitorus. Saya akan ralat dari mimbar ini ya. Itu Bapak Ingan Pulung Tarigan. Ya jadi atau sama dengan Bapak Teo, mungkin kurang familiar dengan Bapak Ingan Pulung, mungkin lebih familiar dengan Bapak Teo ya. Nah, sama dengan Bapak Teo. Jadi dia yang melayani kita pagi hari ini. Ya. Kita akan memulai ibadah kita akan memuji Tuhan dari buku pujian kita nomor 404. Seindah pelangi secerah mentari, janjimu terpuji, engkau Yesus yang terpuji. Janji Yesus yang terpuji. Hidupmu berharga di mataku. Kan itu janji-janji Tuhan ya, yang bisa kita percaya, yang bisa kita pegang, dan itu pasti ditepati kita. Ketika kita percayai apa yang Tuhan katakan kepada kita, maka benarlah seperti lagu pujian yang mengatakan janji Tuhan itu teruji, bukan seperti yang janji kita tadi ya. Ya kita akan nyanyikan kembali pujian ini, seindah pelangi secerah mentari. Janjimu teruji, engkau Yesus yang terpuji. Mari kita bangkit berdiri. Kita boleh bertepuk tangan menyanyikan lagu pujian ini.
kalau Abraham menerima janji Tuhan, ya, ketika dia disuruh pergi dari negerinya, ya, Tuhan katakan di Kejadian pasal 12 itu, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu perkataan Tuhan kepada Abraham, dan ada janji setelah itu yang Tuhan mau genapkan dalam hidup Abraham ketika dia mentaati janji perkataan Tuhan ini. Dan hari ini apa janji Tuhan kepada kita? Kalau kepada Abraham janji itu digenapi karena Abraham percaya, karena Abraham taat kepada Tuhan, maka hari ini sebenarnya janji Tuhan itu tetap berlaku kepada kita. Apa yang Tuhan katakan, ketika kita percaya, ketika kita taat, janji itu juga akan genap dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Bukan hanya berlaku bagi Abraham pada zaman Abraham, tapi bagi kita juga hari ini. Kita akan terus memuji Tuhan dari buku pujian kita nomor 1, Abraham pergi turun ke jalan. Saya senang di ayat 2-nya, ya. Hai kawan, janganlah ragu tentang masa lalu. Apabila Tuhan bicara, kini pun berlaku. Ya, jadi jangan pernah menyaksikan apa yang Tuhan katakan kepada setiap kita. Kita akan nyanyikan pujian ini. Selama engkau bertanya, menyaksikan Tuhan, Tuhan senantiasalah menjauh darimu. Ya, saya berharap di antara kita nggak ada lagi menyaksikan Tuhan, ya. Saya berharap seperti Abraham, nggak mengerti pun percaya, kan gitu ya. Percaya firman Tuhannya walaupun nggak mengerti. Kan nggak mungkin Tuhan membawa kita ke hal yang nggak baik, ya. Rancangan Tuhan itu kan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya, kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan
berdoa ya setelah pujian ini. Dari buku lagu kita nomor 492. 492. Ya Tuhan tiap jam. Saya mau kita menyanyikan bait ketiga saja. Ya Tuhan tiap jam ajarlah maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Ya biarlah kita terus mau belajar ya, mengerti maksud-maksud Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga janji-janji Tuhan itu digenapi juga dalam setiap kehidupan kita. Kita akan nyanyikan pujian ini dan setelah ini nanti kita akan berdoa. Bait ketiganya saja. Ajarlah maksud-Mu. Nah, karena biasa dari ayat 1-nya, saya mau kita nyanyikan dari ayat 3 saja. Terpuji, termulialah Engkau, ya Tuhan kami, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, karena Engkaulah Allah yang telah memperkenalkan diri dan menyatakan diri kepada kami, sehingga kami mengenal-Mu ya Tuhan, dan oleh karena anugerah-Mu kami bisa percaya kepadamu, menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Juru Selamat dari dosa kami ya Tuhan, sehingga kami tidak lagi di bawah hukuman maut itu, tapi Tuhan sudah membebaskan kami, Tuhan sudah memerdekakan kami, Tuhan sudah melepaskan kami dari hukuman itu. Oleh karena kami telah percaya kepadamu,
Karena untuk itulah ya Tuhan Yesus, Engkau datang dari surga ke dalam dunia, mati di atas kayu salib itu untuk menyelesaikan segala dosa dan pelanggaran kami. Maka ketika kami percaya akan kematian-Mu di kayu salib itu untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, kami pun beroleh selamat, kami pun beroleh hidup kekal, kami beroleh pengampunan. Tuhan, inilah janji-Mu kepada kami, sehingga hari ini kami boleh meyakini bahwa kami adalah milik Tuhan, bahwa kami adalah ahli waris kerajaan Allah itu, bahwa kami juga akan menerima janji-janji Allah itu, karena kami adalah kepunyaan Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kami yang percaya kepada-Mu. Pagi hari ini juga kami bersyukur kepada Tuhan kalau Engkau juga Allah yang telah mengumpulkan kami pagi hari ini ada di rumah-Mu ini untuk secara bersama jemaat Tuhan di Poste Skala ini beribadah kepada Tuhan, meninggikan nama Tuhan, menyembah Tuhan, dan mau mendengarkan firman Tuhan. Inilah kami yang sudah Tuhan antarkan. Inilah kami yang Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam hati kami. Kami siap pagi ini menerima janji-Mu ya Tuhan. Bukalah telinga kami, bukalah hati kami, sehingga pagi hari ini sungguh-sungguh Tuhan memberkati setiap kami lewat perkataan Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu. Ini doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan pagi ini juga kami berdoa untuk setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kami menjadi bagian kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami, memakai kami dalam setiap bagian yang dipercayakan itu kepada kami. Kami boleh melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dengan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan, dan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Biarlah nama Tuhan boleh ditinggikan, dimuliakan lewat apa yang dipercayakan itu kepada kami. Secara khusus juga kami berdoa pagi hari ini untuk hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Teo, yang pagi hari ini akan menyampaikan perkataan-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, berikan dia hikmat, kuasa dan wibawa yang daripada Tuhan. Taruhkan apa yang Tuhan mau menyatakannya bagi kami pagi ini lewat perkataan-Mu. Engkau tutup bungkus dia ya Tuhan dengan darah-Mu yang kudus, sehingga dia dengan kuasa yang datangnya daripada Tuhan itulah dia boleh menyatakan firman-Mu, kebenaran-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami sungguh menyerahkan dia kepada Tuhan. Perlayakanlah dia ya Tuhan untuk menyatakan kebenaran-Mu. Ini doa kami kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang belajar firman Tuhan di belakang. Kiranya Engkau juga Allah juga yang menolong mereka untuk bisa mendengarkan firman-Mu dengan tenang, teduh, jiwa mereka boleh tentram oleh karena Tuhan, sehingga mereka juga dengan hati yang terbuka boleh menerima firman-Mu pagi hari ini. Berkati juga guru yang mengajar mereka. Untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir juga pagi ini tempat ini, dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya penyertaan-Mu sempurna atas mereka. Ini doa kami kepada Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya kepada Tuhan. Roh Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami sudah datang berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan mendengarkan sharing saat teduh yang sudah dibagikan di grup pengembalaan kepada kita ya. Saya berharap kita juga sudah membacanya di rumah ya, sebelum di-sharekan oleh Bapak Theo nanti kepada kita lewat sharing saat teduh. Tapi sebelumnya kita puji nama Tuhan dari buku lagu kita nomor 350, Nggore Penampat Leluhurku. Ya, ini bahasa Karo ya. Saya senang dengan lagu ini, walaupun saya bukan orang Karo, tapi saya ngertinya. Makanya saya mau menyanyikannya di untuk kita juga. Dan setelah ini nanti saya serahkan kepada Bapak Theo. 350.
kami baca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mengucap syukur kami kepada-Nya Tuhan, Allah kami, Allah yang menguasai dunia, surga. Tuhan, dari tempat ini kami akan membaca firman Tuhan, belajar akan firman Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati hamba-Mu dalam berkata-kata, begitu juga ya Tuhan dalam jemaat Tuhan. Tuhan yang memberi hikmat juga pada kami yang mendengar, supaya dari firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar itu, kami bisa mendapat pengertian yang baru, dan kami bisa mengerti maksud-maksud Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kuasailah tempat ini, Tuhan yang menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Minggu ini saat teduh kita ambil dari yang sudah ditetapkan Markus 1 ayat 35 sampai 45. Markus 1 ayat 35 sampai 45. Kita baca satu persatu. Saya dari judulnya mulai ayat 35 dan ayat genapnya diteruskan oleh jemaat. Saya mulai. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, dia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan dia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Terima kasih. Ini kita sudah baca tadi peristiwa di mana Yesus mengajar di kota-kota lain. Dalam cerita ini kejadiannya di daerah Kapernaum, di mana Yesus telah memanggil beberapa murid dan diajaknya ke Kapernaum. Di ayat 35 kita lihat, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sebelum kejadian Tuhan Yesus ini pergi ke tempat sunyi untuk berdoa, selama dia di Kapernaum, selama murid-muridnya ini seharian dia di pelayanan, nampaknya ini kan. Mulai dia sampai ke Kapernaum dan pelayanan di rumah ibadat, terus dilanjutkan dengan penyembuhan mertua Simon Petrus. Itu seharian, dan ditambah lagi dengan mengusir roh-roh jahat.
roh setan. Nah, berarti dia ini kemungkinan besar dia tidur di rumah mertuanya Simon, gitu ya. Nah, di rumah mertua Simon itu dia menyembuhkan mertua Simon dan pelayanannya juga mengusir roh setan. Berarti seharian ini ya kalau secara manusia sebenarnya itu ya capek ya. Nah, tapi karena memang itulah tugas Yesus datang ke dunia ini. Di ayat 35 pagi-pagi benar, dia bangun pagi. Dia tidak merasakan, dia tidak istilahnya menikmati, enggak juga ya kecapeannya, tapi dia tetap membuat waktunya khusus untuk berhubungan dengan Bapaknya tadi, Allah tadi. Nah, di sini saya lihat Tuhan Yesus itu juga memberi contoh bagi kita. Kita tidak bisa terlepas kehidupan kita kepada Yesus. Begitu juga Yesus juga tidak terlepas. Dia tetap mengingat hubungannya kepada Allah tadi, meskipun dalam keadaan capek dia. Yesus dan murid-muridnya di rumah Simon ini melakukan beberapa ya mukjizat juga bisa dibilang ya, mengusir roh setan. Nah, kalau tempat suatu pelayanan khususnya kita lah, mungkin ya orang Batak, kalau orang disembuhkan atau orang apa aja pun biasanya kan ada bikin acara supaya si tidak apa biasanya kan ada makan-makan atau apa kan. Nah, ini sesudah kejadian ini dari ayat ini ya 36 ini saya baca ya, tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Nah, mencari engkau. Oh, semua orang itu siapa? Berarti kan kemungkinan besar ini orang-orang ini yang telah disembuhkannya dan yang telah sehat, sudah dari masukan setan tadi kan gitu. Ada beberapa kemungkinan, ya mungkin tadi yang sudah sembuh ingin mencari Yesus, ya bisa aja ya bersyukur atau mengajaknya makan atau kayak mana ada acara kan, atau juga bisa juga yang sembuh tadi dia momokan bilang sama orang, oh sana juga Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, diajaknya lagi bisa juga. Nah, jadinya di pagi-pagi itu orang-orang itu sudah datang untuk mencari Yesus lagi. Jadi muridnya kelabakan, ini kemana Tuhan Yesus ini katanya, berarti dicari ini. Nah, murid pun belum tahu dia kemana Yesus ini pergi, karena di ayat 36 dibilang, tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Ayat ke-37, waktu menemukan itu kan berarti kan mencari, maka dia menemukan kan gitu kan. Nah, kalau nggak mencari ya berarti ya dapat. Ini menemukan, berarti kan sebelum dia mencari, berarti dia belum tahu kemana Yesus ini pergi. Begitu juga kalau mungkin di Matius juga demikian juga. Nah, di ayat seterusnya apa kata Tuhan Yesus? Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat-tempat lain, di kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Ya seperti saya bilang tadi, mungkin ada laporan dari murid-murid ya seperti tadi ya, mungkin masih banyak lagi yang datang mencari dia. Ada beberapa kemungkinan yang mungkin membawa orang lagi yang sakit, atau yang mungkin kesurupan, atau mungkin ya yang sudah sembuh tadi pun bisa mencari dia. Nah, karena dia mungkin dia bersyukur kan, ayo sana mari kita bikin syukur, tapi Tuhan Yesus tidak menginginkan seperti dia, seperti itu, karena dia memang tugasnya itu tadi. Karena untuk itu aku telah datang. Untuk apa? Memberitakan Injil. Nah, seperti itu. Saya jelaskan lagi 3 jawabnya, marilah kita pergi ke tempat-tempat lain, di kota-kota yang berdekatan. Berarti di daerah berdekatan dengan kota Kapernaum ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Nah, itulah tugas Yesus tadi. Dia memberitakan Injil. Nah,
memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat. 39, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea. Seluruh Galilea, berarti kan ini berpindah-pindah. Nah, di sekitar daerah Galilea, sekitar daerah Danau Galilea, dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan. Itulah tugas Yesus. Terus kita lanjutkan lagi ke ayat 49. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Nah, berarti ini kejadiannya udah keluar dari rumah mertua Simon ini ya. Karena pagi-pagi benar itu kan dia keluar dicari murid-murid, dan Tuhan Yesus bilang supaya pergi dari daerah itu untuk ke daerah-daerah sekitar Galilea untuk memberita Injil. Nah, dan dia ketemu lagi dengan seorang yang sakit kusta. Nah, tapi yang saya lihat di sini, seorang yang sakit kusta itu pasti sudah mendengar bagaimana apa yang sudah diperbuat Yesus sebelumnya. Karena di ayat 40 ini saya baca lagi, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya ini hati Yesus oleh belas kasihan, lalu mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Nah, itulah Tuhan Yesus tadi juga penuh dengan kasih yang ada sama Tuhan Yesus. Bisa kita bandingkan juga dengan Markus 9. Coba kita baca Markus 9 ayat 22 dan 23. Markus 9 ayat 22 dan 3. Ada yang dapat? Coba ada yang bisa baca 22 dan 23. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sini ada dua bertolak belakang. Yang tadi jika engkau mau, dan yang ini yang di Matius 9 ini Markus 9 ayat 23 ini jika engkau dapat. Nah, di sini bisa kita bedakan ya. Jika engkau mau, jika engkau dapat. Jika engkau mau, berarti kan dia yakin Tuhan Yesus bisa. Nah, berarti dia mengenal. Ini jika engkau dapat. Nah, berarti dia kan tidak mengetahui bagaimana kuasa Tuhan Yesus itu. Tapi karena kasih Tuhan tadilah, meskipun orang ini tidak percaya, tapi dia tetap melakukannya. Nah, karena apa katanya tadi? Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Di sini kita lihat memang ya bagaimana kalau bahasa kata kekelangan kasih Tuhan tadi, Yesus tadi, dan pada orang yang percaya dan tidak percaya. Cuman ya nanti di khotbah kita lihat juga, kita lanjutkan. Ini kita belum tahu apakah didapat orang ini nggak keselamatan itu tadi, kan begitu ya. Karena ya itulah tugas Tuhan Yesus, memberitakan Injil. Ya
untuk orang yang percaya dia akan diselamatkan, ya. Dan untuk orang yang tidak percaya ya hanya seperti ya yang mendapatkan seperti ya di kehidupan dunia ini adalah kehidupan keselamatan tadi tidak didapatnya. Untuk sekarang ya bagi kita yang mana yang mau kita ikutkan, apa yang harus kita pilih. Apakah kalau tadi terjeng doni, sampai doni aja atau sampai, karena ya di dunia ini hanya sementara. Memang ya seperti kita ya orang tidak percaya dapat hujan, dapat matahari, dapat memang gitu kan. Tapi Yesus adalah jalan satu-satunya untuk mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal tadi. Terima kasih untuk Bapak. Ya, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang dengan penuh kasih, yang mengasihi kami, yang mengerti kami butuhkan. Tuhan, tapi kami tidak hanya sampai di situ saja. Kami ingin mendapatkan keselamatan yang Tuhan telah janjikan bagi orang percaya. Tuhan, tolonglah kami, tegurlah kami bagi orang yang tidak percaya. Dan bagi kami yang percaya Tuhan, ajari kami bisa mengerti maksud Tuhan dan apa yang harus kami perbuat sebagai orang percaya, yaitu memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita bersyukur untuk sharing saat teduh yang boleh dibagikan kepada kita pagi ini. Sekali lagi mungkin ini sudah kita baca ya di rumah masing-masing, dan mungkin kita juga sudah dapat berkat dari bagian firman Tuhan ini. Ya, nanti diberikan kesempatan juga untuk men-share-kannya kepada kita. Apa berkat yang didapat, bagi lagi di sini supaya semua kita bisa sama-sama diberkati. Kita akan masuk ke dalam ruang sharing ya. Dan hari ini yang terjadwal di warta ini ada Kristi, tapi tetap diberikan kepada kita kalau nanti ada waktu lagi. Ya, saya pastikan masih ada waktu ya untuk kita, termasuk seperti yang saya katakan tadi, mungkin ada berkat dari saat teduh yang dibagikan tadi ya. Diberikan juga kesempatan untuk kita. Tapi sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dari buku laut kita nomor 217. Janji yang manis takkan kulupakan. Hari ini kita terus ya mengingatkan dengan kata-kata janji. Janji yang manis takkan kulupakan. Dan setelah pujian ini nanti Kristi yang akan berbagi untuk kita. Baik, pertamanya saja kita dulu nyanyikan ya. Shalom semuanya. Shalom.
sini Kristi mau berbagi sedikit ya dari firman Tuhan 1 Korintus 16 ayat 14. Di mana firman Tuhan di sini, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Nah, seperti yang sudah sama-sama kita tahu, kita sebagai umat Kristen dan anak Tuhan harus bisa hidup di dalam kasih. Dan menurut Kristi, kasih itu muncul ketika Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kasih-Nya kepada kita. Jadi ketika kita merasakan kasih Tuhan, Kristi rasa kita juga perlu menyalurkan kasih itu kepada sesama kita. Jadi ketika hati kita sudah dipenuhi oleh kasih, ketika kita melakukan pekerjaan apapun itu, kita bisa merasakannya dengan atau menjalankannya dengan rasa yang damai dan sukacita. Kristi mau cerita sedikit tentang kejadian beberapa hari yang lalu. Tuhan berikan satu contoh di hadapan Kristi, di mana contoh ini tuh sudah menjadi alasan di mana kita tidak ada alasan lagi gitu untuk kita tidak bisa mengasihi sesama. Beberapa minggu yang lalu, sebenarnya udah hampir 1 tahun ya, pelajaran agama Kristen di sekolah itu selalu kosong gitu di setiap hari Sabtunya, tidak ada guru yang mengajar. Karena rumahnya mungkin jauh, terus ada alasan yang kami nggak tahu apa, bahkan guru-guru pun nggak tahu kabar ibu itu gimana. Jadi kami agak kesel karena pas pembagian rapor kemarin nilai kami diturunkan, padahal kami sempat diajari sama kakak PPL dari yang apa tuh? Nah, jadi di situ kami sama kakak itu banyak kegiatan gitu kan, kakak itu menggantikan ibu itu. Kami ujian, kami banyak latihan, kami banyak hafalan, dan ya ketika pembagian hasilnya itu yang dibagikan kakak itu hasilnya bagus-bagus. Jadi kami pas menerima rapor itu agak kesel gitu ya sama ibu itu. Dia nggak pernah mengajar, tapi kenapa diturunkan nilai kami? Padahal kami belajar sama kakak PPL-nya gitu. Nah, jadi di situ kami karena sudah mulai kesel karena hampir udah ada 1 tahun. Kami nggak ada belajar sama ibu itu. Jadi kami sampaikan ke Bapak Wakil Kepala Sekolah, karena kalau ngomong sama Bapak Kepala Sekolah kan kurang apa gitu. Jadi kami sampaikan dulu ke BK, lalu BK suruh kami ngomong langsung gitu ke Bapak Wakil Kepala Sekolah. Nah, di situ Bapak Wakil Kepala Sekolah rupanya pas kami apa itu dia nggak tahu rekam atau foto kami, lalu dikirim ke ibu itu. Jadi kami nggak tahu kan. Lalu setelah beberapa hari kami dengar beritanya dari guru, wali kelas kami juga udah ngomong gitu sama ibu itu. Lalu pas udah ngomong kayak gitu pun, kabarnya setelah beberapa minggu ibu itu masuk, tapi itu hanya dilihat Senin sampai Jumat. Pas itu jadwal mata pelajaran kami, dia nggak masuk gitu, dia ulang lagi gitu kesalahan yang sama. Lalu semalam dia masuk, kami terkejut ya mendengar alasan dia kenapa dia tidak masuk gitu. Tapi kami rasa juga kami agak bersalah gitu, karena mendengar alasannya itu seakan kami ini memang benar-benar nggak menghargai dia gitu. Tapi satu sisi juga kami nggak tahu gitu kalau alasannya itu, bahkan guru pun nggak tahu memang apa halangan dia makanya dia nggak hadir gitu. Ternyata suaminya itu sakit batuk empedu, dan itu masuk rumah sakit. Lalu ketika setelah beberapa hari penyakitnya itu kambuh lagi, lalu diopname lagi. Dan ada juga dia bilang kalau dia itu keguguran gitu. Jadi di situ kami pas dia menyampaikan itu semalam, kami juga agak terkejut gitu kan. Dan ternyata dia udah kena SP3 gitu, dan SP3-nya itu gara-gara kami gitu istilahnya kan. Jadi di situ ketika dia mengajar setelah menyampaikan alasannya, dia seperti marah tapi tidak marah, hanya sekedar kesal gitu. Tapi ketika dia mengajar kami masih dengan kasih gitu. Dia kasih kami kisi-kisi, dia masih mengajar kami dari bab-bab yang sudah tertinggal. Dia kasih kami latihan, dan ketika kami tidak mengerti juga kami bertanya, dia masih mau mengajar kami gitu. Di situ Kristi rasa kalau Kristi ada di posisi ibu itu mungkin sudah sulit gitu untuk mengasihi murid-muridnya ya. Dan ketika Kristi lihat itu, Kristi rasa
Itu satu contoh yang Tuhan berikan agar tidak ada lagi alasan untuk Kristi tidak bisa mengasihi sesama Kristi gitu. Terus ada juga kejadian di mana kami ini kesel gitu karena ada satu teman kami, dia memang pintar gitu, dalam public speakingnya pun dia bagus, tapi kenapa ketika belajar di kelas dia curang gitu. Juara dia itu kayak seakan membuat teman-temannya itu kesel sama dia, tapi guru tidak tahu, dan kami tahu gitu kalau guru tidak tahu gitu kan. Setiap belajar dia kan duduknya nggak di paling depan gitu kan, jadi dia selalu aja kepergok sama kami kalau dia itu asal ada pertanyaan dari guru, kami yang berpikir keras mati-matian gitu dikasih soal kami kerjakan dengan semampu kami, tapi dia malah buka HP gitu di laci, dan itu sering akhir-akhir ini dia lakukan. Kalau dulu-dulu sekali dua kali itu kami rasa biasa, tapi akhir-akhir ini memang terlalu sering, dan Kristi rasa juga kalau itu kami adukan ke guru itu hanya membuat kami jadi hubungan pertemanannya agak rumit gitu ya, pasti ada perkelahian dan ketidaksukaan di situ. Jadi kami yang tahu-tahu ini cuman pilih diam gitu, dan Kristi rasa untuk mengasihi orang yang seperti dia itu juga berat ya. Tapi Tuhan mampukan Kristi dari kejadian yang sudah banyak Kristi lihat tentang kasih gitu kan. Kristi berusaha gitu untuk tetap bisa berteman di dalam kasih dengan dia gitu. Apapun komunikasi yang kami lakukan gitu, Kristi tetap balas gitu komunikasinya dengan seakan-akan tidak ada sesuatu yang tidak disuka gitu. Dan Kristi di situ bersyukur Tuhan mampukan Kristi untuk bisa mengasihi sesama gitu, karena Kristi rasa juga Kristi pernah berada di posisi yang merasa sangat-sangat tidak layak lagi di hadapan Tuhan, tapi di masa-masa terkelam Kristi, tapi Tuhan tetap setia gitu. Jadi untuk hal yang sekecil ini mungkin di hadapan Tuhan, masa Kristi nggak bisa gitu menyalurkan kasih yang sudah Tuhan ajarkan untuk Kristi. Jadi dari ayat ini Kristi mendapat berkat untuk melakukan kasih yang lebih lagi, walaupun itu dimulai dari hal kecil. Kalau kita ada kemauan, tidak ada yang mustahil seperti yang disampaikan Bapak tadi. Pasti Kristi bisa lakukan lagi kasih yang lebih besar lagi untuk sesama Kristi yang ada kepada orang-orang yang ada di sekitar Kristi nantinya. Jadi itu aja berkat yang Kristi dapat. Terima kasih. Terima kasih ya Kristi sudah berbagi untuk kita. Boleh dilanjutkan. Yang sudah mempersiapkan boleh lanjutkan. Terima kasih buat waktunya. Saya gini, dari Sabtu itu saya bukan merasa ya, dibangunkan dan mengingat lagi gitu. Saya mengingat, saya ulangi dari Markus tadi ya, ada ayat keberapa itu saya tertarik dan saya diingatkan oleh Tuhan, inilah yang harus dikerjakan begitu. Saya bacakan dulu ya, Markus 1 ayat 30. Markus 1 ayat 34. Katanya begini. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Bukan itu tadi. Ayat 39. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan.
Iya. Dia ayat sebelumnya dibilang ayat 38, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Iya, saya tertarik ayat ini. Untuk itulah aku datang, katanya. Untuk memberitakan Injil lah Yesus datang ke dunia ini, yang rumahnya di surga, dan dia turun ke bumi ini untuk memberitakan Injil. Injil itu siapa? Saya lihat lagi di Roma 1 ayat 16 itu, katanya Injil itu adalah kekuatan Allah. Berarti Yesus itulah menjadi kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Berarti kalau bukan Yesus yang dia percaya, itu enggak, kekuatan Allah enggak di situ. Dibilangnya kekuatan Allah itu di dalam Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa, baik itu juga menyelamatkan kita di dunia ini. Jadi Yesuslah satu-satunya yang menjadi kekuatan Allah, kekuatan Allah sendiri. Yesus itu dikatakan Allah dan Bapa, dan dia bergerak juga di sini pagi-pagi benar, kata waktu masih gelap ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Berdoa berarti dia mempunyai hubungan. Itu dibilang Bapak itu tadi. Hubungannya kepada Bapa itu enggak terlepas. Setiap saat kalau ada, ya gak mungkin dia terus bekerja. Di dalam bekerja itu ujuk-ujuk dia pergi untuk menyerahkan. Enggak, dia pun tertib barangnya. Setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, lalu dia pergi kepada Bapaknya. Dia mengingatnya bukan saja secara aktivitas, tetapi hati. Hubungannya itu yang membuat dia teriak kepada Bapaknya. Bapa sorga itulah, itu dikatakan Allah juga. Dan kekuatan Allah ini adalah Yesus tadi. Mungkin itu saja yang saya mau bagikan, karena itulah yang, ya itu yang perlu diingatkan, dan Tuhan mengingatkan itu kepada saya. Yesus itulah menjadi kekuatan Allah tadi untuk menyelamatkan kita dari dosa dan juga di dalam dunia ini. Terima kasih. Masih ada Pak? Oh ada Pak. Sorry Pak. Saya mau ngambil dari satu juga ya, dari yang tadi tak bagus. Jadi pertanyaan bagi kita hari ini, untuk apa kita bergereja? Ya, untuk apa kita bergereja? Karena sini ayat 37 ditanya, semua orang mencari Engkau. Apakah kita bergereja hari ini mencari Yesus?
apakah kita bergereja hari ini mencari Yesus? Selama saya sakit, saya banyak baca pelayanan, lihat video. Sekarang banyak orang mencari Yesus hanya mencari kesembuhan. Ibu saya, bapak, sakit sampai berangkat ke Kalimantan mencari kesembuhan. Dan ketika itu saya lihat pelayanan di Kalimantan itu hanya sembuh, Injilnya nggak ada. Saya pernah tanya sama istri saya, kalau gini pelayanan gimana? Jangan-jangan nanti kita sama seperti orang banyak dalam saat teduh ini tadi. Kita hanya mencari kesembuhan. Badan kita sembuh, nyawa kita hilang. Saya bercerita di kampung Bali dulu. 1 minggu mereka 2 kali mengadakan penyembuhan. Kalau di sana saya sembuh, tapi di sini sakit lagi. Itu pendeta mereka ajarkan. Maka saya kata, kita sekarang beribadah hari ini. Siapa yang kita cari? Apa yang kita cari selama hidup di dunia ini? Jangan-jangan kita ini sama seperti orang banyak ini, hanya mencari ketenaran, kenikmatan. Anak-anak muda kami, apa yang dicari dalam hidup? Pintar kan? Saya katakan, kalau nggak ada Tuhan Yesus sia-sia. Sia-sia. Apa yang kalian cari? Nilai tinggi kan? IP saya hampir 4 semua. Sia-sia. Ada artinya. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, orang banyak mencari Yesus. Apakah Yesus jumpai mereka? Enggak. Mari kita pergi ke tempat lain. Mari kita pergi ke tempat lain. Orang banyak sudah kumpul mengharapkan kebaikan Tuhan, berikan mereka kesembuhan. Nanti di Markus pasal 2 ini, bagaimana Yesus mengutamakan pengampunan dosa. Setelah ada pengampunan dosa baru ada penyembuhan. Pelayanan sekarang nggak ada. Kesembuhan dulu baru pengampunan dosa. Pengampunan diberikan. Dosa nggak diampuni, aneh. Kan sia-sia kan? Sia-sia. Itu di Markus pasal 2. Orang lumpuh disembuhkan, tapi dosanya nggak diampuni. Dan itulah yang dicari orang saat ini. Nah, kita bagaimana dengan anak muda? Kita bagaimana dengan yang bergereja ini? Apa yang kita cari? Anak muda kami masih muda-muda ini punya semangat, punya potensi. Apa yang kalian cari? Samakah seperti orang banyak tadi mencari kesembuhan, mencari ketenaran? Semuanya itu kan sia-sia. Makanya dikatakan Tuhan Yesus, marilah kita pergi ke tempat lain. Ketika kita pergi dari rumah, pergi bergereja, kita luangkan waktu kita. Sudahkah kita bertemu dengan Tuhan Yesus? Ini menjadi pertanyaan kita. Sudahkah kita bertemu? Kalau enggak kan sia-sia loh. Saya 3 tahun belajar tentang Tuhan Yesus, baru saya bertemu. 3 tahun saya belajar di kampus, baru saya mengaku ingat Tuhan yang harus kusembah. Kalau tidak, aduh. Aneh bagaimana dengan kita? Sudah nggak kita bertemu? Jangan nanti kita mengharapkan kesembuhan, mengharapkan mujizat, tapi kita nggak bertemu. Sia-sia. Nanti boleh baca Markus pasal 2 ya. Bagaimana memang Tuhan Yesus menginginkan kita ada dulu pengampunan dosa, sembuh, sakitnya sembuh. Tapi Tuhan Yesus menginginkan duluan pengampunan dosa, duluan kita terima Yesus. Bagaimana dengan anak-anak Yesus muda? Sehingga saya lagi. Tenarkan nanti kalian jika sudah pengampunan dosa, yakin. Tapi kalau nggak ada pengampunan dosa, sia-sia semua itu. Tuhan Yesus ajarkan ini, maka dilengkapi di pasal 2-nya. Makanya di pasal 1 itu di ayat 40, jika engkau mau, engkau dapat mentayangkan. Masalah hati. Bagaimana dengan hati kita setelah lama kita belajar Tuhan Yesus? Masalah hati kita. Di mana hati kita? Makanya orang tadi, jika engkau mau, dia punya hati, Yesus bisa.
Bagaimana dengan hati kita? Bisa nggak kita sampai pengertian Yesus bisa mengampuni dosa kita? Beda nanti dengan pasal 10 tadi ya, pasal 9 tadi ya. Jika engkau dapat. Tapi ini jika engkau mau. Yesus mengasihi kita supaya jangan sia-sia kita luangkan waktu kita hari Minggu pergi jauh-jauh beribadah hanya mencari yang sia-sia. Orang yang di Markus pasal 1 ayat 47 bagus. Jika engkau mau, engkau datang. Ini perkataan sangat sulit nih. Hatinya itu benar-benar. Jika engkau mau Tuhan. Ternyata Tuhan itu mau. Karena hatinya penuh dengan kasih. Hari ini kita mau nggak kita bertanya sama Tuhan? Jika engkau mau Tuhan. Nah, Tuhan penuh dengan kasih. Apa yang kita cari saat ini? Jangan-jangan nanti kita sama seperti orang banyak, masih mencari ketenaran, masih mencari mukjizat, tapi kita nggak mengerti siapakah sesungguhnya Tuhan Yesus. Makanya gak usah heran, tiba-tiba gereja itu penuh dengan orang. Setahun lagi habis, nggak ada lagi orangnya. Gereja ini penuh, kita pun bingung ya. Di Medan seperti itu, gereja itu penuh, tapi nggak muat sampai 2 sesi, 3 sesi. Tiba-tiba kosong lagi. Kenapa? Karena Yesusnya nggak ada di dalam. Ketika dapat kesembuhan Tuhan Yesus nggak ada, maka tidak akan pernah kita bersalah. Banyak sekali saya pelayan seperti itu, tumpang tangan tumbang. Karena Yesus enggak. Jadi cari apa? Cari supaya sembuh. Sampai kita cari. Ketika kita hari ini berkumpul di gereja, ketika kita melakukan waktu kita dari rumah, capek kan? Pagi-pagi cepat bangun, masak lagi, repot, kena hujan lagi. Tapi dapatkah kita yang sesungguhnya harusnya kita cari? Jangan kita seperti orang ramai, orang kesana kita kesana, orang kemari kita kemari. Engkau dicari banyak orang. Itu yang dikatakan murid-murid. Murid-murid senang banyak orang dilayani. Tapi Tuhan Yesus katakan, mari kita tinggalkan itu, kita pergi ke tempat lain. Ternyata Yesus tidak itu yang mereka cari. Yesus tidak mencari pengobatan, tapi Dia mau supaya orang mengenal Dia. Karena itu yang Yesus inginkan, makanya Dia datang ke dunia ini. Karena Yesus mau supaya orang-orang mencari Dia, karena tahu Dia adalah Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Makanya di pasal 2 jelaskannya, Aku adalah Allah yang bisa mengampuni dosa, dan di dunia ini dosa diampuni. Pasal 2 itu nanti pengenapan dari pasal 1 ini. Aku Allah datang ke dunia. Jadi bukan hanya menyembuhkan ya. Aku bukan hanya menyembuhkan, dosa pun dapat kuampuni kalau engkau mau. Pasal 1 ayat 40. Jika engkau mau Tuhan, jika engkau mau Tuhan, aku mau, kata Tuhan. Kalau hari ini kita meragukan Tuhan, maka Tuhan katakan, aku mau. Anak muda, apa yang kita cari? Yesus mau menolong dia. Orang tua, anak-anak, Yesus mau. Oke. Kita datang ke gereja, apa yang kita cari? Kan gitu ya? Kita capek-capek dari ladang kemana? Apa yang kita cari? Tuhan Yesus mau. Tuhan Yesus mau kita mengenal Dia. Oke, makasih. Lanjutkanlah ya. Baca Perlu dan Masakan. Baik, Ibu, mari kita melihat bagian dulu pengumuman dan doa. Ada beberapa kegiatan yang akan kita kerjakan selama 1 minggu ini. Hari Minggu jam 8.30 kita ibadah pengembalaan dewasa dan anak. Kemudian jam 11 nanti ada PA remaja dan PA pasutri ya. Kemudian nanti setelah PA remaja dan pasutri, kita berharap kita juga boleh ikut royong bagi yang bisa ya. Karena semalam sudah disiarkan, ini bagi yang bisa ya. Kemudian hari Selasa jam 15 ada rumah belajar. Hari Rabu jam 15 ada PA pribadi dan mentoring.
Jam 19 ada persekutuan doa permulitan. Lanjut ke jam 20 persekutuan training pelayan. Hari Jumat jam 15 ada rumah belajar. Lanjut ke jam 17 ada persekutuan anak Jumat Gembira. Hari Sabtu persiapan ibadah minggu. Ya, kita lanjut ke doa. Kita bersyukur buat ibadah hari ini. Kemudian kita berdoa untuk komitmen jemaat yang mengikuti mentoring. Kemudian kita berdoa juga untuk pelayanan diakonia, untuk membimbing jemaat yang melalui kunjungan kasih. Kemudian kita berdoa juga untuk remaja dan pasutri. Kita juga berdoa untuk pembangunan ruang sekolah minggu. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Sampai hari ini kami meyakini Engkau adalah Tuhan kami. Engkau bersedia mengantarkan kami ke tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kalau satu minggu ke depan Tuhan menolong kami. Jika satu minggu yang lalu Tuhan menolong kami juga mau menyerahkan seluruh kegiatan kami satu minggu ke depan, baik secara pribadi, keluarga, secara jemaat. Kiranya Allah yang menolong kami, supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Semakin hari kami boleh memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami boleh menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan, dan apa yang dilihat orang, Namamu boleh dimuliakan dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur juga untuk ibadah hari ini. Tuhan mengantarkan kami dari masing-masing tempat kami, baik yang dekat yang jauh. Tuhan menolong kami sehingga di tempat ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, di tempat ini juga kami memuji Tuhan. Murnikanlah hati kami, supaya ketika kami datang dari tempat yang jauh, datang dari tempat yang dekat ke tempat ini, kami bersama-sama mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang bisa melepaskan kami dari ikatan dosa. Murnikan Tuhan, supaya tidak sia-sia kami hadir ke tempat, supaya kami mengerti kami orang yang berdosa. Kami mengerti kami orang yang tidak pernah dihadapan, tapi oleh karena anugerah dan kasih setia, Engkau menolong kami, Engkau memulihkan kami, Engkau memindahkan kami dari lumpur dosa ini ke dalam. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati seluruh ibadah hari ini, baik pengembalaan dewasa, anak-anak yang di belakang juga mendengarkan firman Tuhan. Allah yang memberkati, supaya semua kami terberkati oleh karena kebenaran firman Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk komitmen jemaat yang hari ini mengikuti mentoring. Engkau kiranya yang menolong setiap mentor dan minggu punya komitmen, punya kesehatian untuk sama-sama belajar, memberi waktu, memberi hati untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, supaya dimurnikan hati kami bagi Tuhan. Berkati setiap mentor, berkati setiap minggu, supaya dengan demikian Tuhan kami sama-sama menjadi benar di hadapan Tuhan oleh karena Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk pelayanan diakonia, untuk penghiburan jemaat, kunjungan kasih. Tuhan yang menolong apa yang kami kerjakan. Buatlah itu supaya apa yang kami kerjakan itu semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan orang lain sungguh terberkati. Orang lain boleh melihat ada Yesus dalam hidup kami. Orang lain boleh mengenal bahwa kasih Allah itu sungguh ada di dalam hidup kami, supaya kami mengerti Tuhan, maksud Tuhan dalam hidup kami. Begitu juga kami berdoa kalau setelah ibadah ini ada PA remaja, ada PA pasutri. Ini semua kami kerjakan semata-mata untuk kemuliaan bagi Tuhan, dan kami dipulihkan, kami dibenarkan oleh kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti, anak-anak kami yang remaja,
bahkan tiap pasutri yang akan kami kerjakan nanti Tuhan juga yang menolong supaya melalui ini semua keluarga kami semakin dibenarkan, semakin berkenan kepada Tuhan, supaya anak-anak remaja juga mengikuti PA ini boleh dibenarkan oleh kami Tuhan. Mereka boleh hidup berkenan kepada Tuhan selagi mereka mudah berkenan kepada Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk rencana retreat pemuda remaja, bahkan retreat pasutri gabungan. Tuhan juga yang menolong tiap-tiap rencana yang kami mau buat ini, supaya itu juga membuat kami semakin dekat dengan Tuhan, membuat kami semakin berkenan kepada Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat bangunan ruang sekolah ini yang hari ini sedang dikerjakan. Kami berdoa untuk dana yang dibutuhkan. Kami berdoa untuk pekerja, tukang, Tuhan yang menolong, supaya ini pun dikerjakan untuk membuat orang-orang di sekitar kami boleh belajar, bahkan semakin mengenal Tuhan melalui rumah belajar yang kami buat, melalui ruang sekolah minggu yang kami buat. Tuhan boleh menghadirkan, Tuhan boleh membawa anak-anak belajar di tempat ini, sehingga ketika mereka belajar, mereka juga bisa diperkenalkan siapa Tuhan, siapa yang bisa melepaskan kami dari dosa. Itulah tujuan kami itu, supaya apa yang kami kerjakan ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Allah, kami serahkan perjalanan hidup kami sepanjang hari ini, 1 minggu ke depan ke dalam kami Tuhan. Terpuji dan termulialah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Allah kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan masuk ke dalam khotbah minggu. Sekali lagi mari kita siapkan hati, pikiran, tubuh, roh dan jiwa kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini yang akan disampaikan kepada kita. Ya, kalau Yesus datang ya, dia adalah Allah yang dijanjikan. Dia janji yang digenapi. Ya, untuk menggenapkan janji Allah bahwa dialah yang ditentukan, yang ditetapkan oleh Allah sendiri untuk menyelamatkan kita dari dosa kita ya. Ya, kalau tadi kita belajar, untuk itulah dia datang, untuk memberitakan Injil kepada kita. Hari ini diberitakan Injil, dia kan sudah di surga ya, tapi Injil kan masih tetap diberitakan supaya semua kita bisa percaya kepadanya dan beroleh selamat. Ya, kita akan sekali lagi siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Dan setelah lagu pujian ini nanti kami serahkan lagi kepada Bapak Theo yang akan menyampaikan firman Tuhan. Jadi boleh lewat ya Pak Theo nanti, karena sebenarnya jamnya kita sudah jam 10. Ya, kalau lewat sedikit pun boleh ya. Saya sudah instruksi dari sini. Karena 10:30 sebenarnya waktu diberikan kepada kita. Tapi nggak apa-apa, kita sudah sepakat ya. Tapi sebelumnya kita puji nama Tuhan dari buku pujian kita nomor 350. Ya, lagu pujian tadi sudah kita nyanyikan, Tunggora Penampak Geluku. MK Tuhanku Yesus. Ya, jadi sakit dosa pun hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Kalau tadi dia tidak melayani orang-orang yang datang itu ya, tapi dia mau memberitakan Injil karena dosa yang paling penting disembuhkan. Jadi kalau ada di antara kita yang belum sembuh dosanya, dibawalah kepada Tuhan supaya Tuhan sembuhkan. Karena untuk itu dia mati di atas kayu salib itu. Ya, kita akan nyanyikan pujian ini dan setelah pujian ini kami serahkan kepada Bapak Theo. Oh,
Berkati hamba-Mu Tuhan dalam memberitakan firman. Begitu juga Engkau menguasai kami siang hari ini, supaya firman itu juga bisa menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Silahkan duduk. Oh, tadi MC yang sendiri ya. Ya, terima kasih untuk minggu ini. Temanya janji yang digenapi. Janji kata MC tadi adalah utang. Tapi pernah saya baca itu janji mendatangkan pengharapan. Janji itu makanya jangan mengharap kalau tidak ada janji. Nah, di sini mungkin kita sudah ada baca di rumah. Janji, ada pengharapan. Janji berarti harus digenapi. Penggenapan itu umpamanya kita punya dapat hadiah mobil. Berarti kan ada yang berjanji, berarti sudah terjadi, kita ingat yang belakang, yang lalu, berarti ada yang janji. Tapi ini Tuhan Yesus dulu berjanji akan ada, akan melakukan, akan membuat, di mana Tuhan Yesus itu nanti akan menjadi pengampunan dosa. Itu jaraknya itu kan jauh gitu ya. Mungkin kita kalau sehari 2 jam aja pun mungkin bisa lupa kita berjanji. Tapi ini memang sudah dibuatkan. Bagaimana Tuhan Allah tadi berjanji untuk mengenapi janjinya itu. Apa janjinya tadi itu? Dia akan mengaruniakan anak yang tunggal. Untuk apa? Untuk kita yang berdosa, supaya mendapatkan kehidupan yang kekal tadi, supaya tidak binasa. Berarti kuncinya tadi sini Tuhan itu memang sungguh-sungguh baik, sungguh-sungguh kasihnya itu luar biasa. Nah, bagaimana bisa Tuhan itu Allah itu berjanji? Ya karena itu tadilah, karena maha kuasanya tadilah dia berjanji, dan karena kasihnya lah dia berjanji akan manusia ini. Ya seperti tadi yang depan tadi ya. Kalau secara duniawi aja ya Allah jadi seperti di kejadian itu kan, engkau akan bersusah payah mencari nafkahmu, engkau akan bersusah payah akan melahirkan, katanya kan itu ya. Emang janji ya sekedar sih, tapi ini janji karena kasih Tuhan. Bagaimana supaya orang yang berdosa itu bisa mendapat kehidupan yang kekal. Kalau janji katanya itu kan sebelumnya aku berjanji, berarti itu aku berjanji akan. Akan berarti kan belum, tapi Allah itu berjanji pasti menggenapinya. Menggenapi apa? Dia akan memberi juru selamat untuk kita manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, di mana di kejadian Adam dan Hawa itu ya. Dalam janjinya dia akan mengorbankan anaknya tunggal supaya orang tidak binasa, yaitu sebagai juru selamat. Nah, coba kita baca di Lukas 3 ini tadi ya, Lukas 3 ayat 1 sampai 6. Ini saya baca. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan. Di sini diterangkan dia itu kejadian-kejadian ini kan kejadian-kejadian yang besar ini, karena dia memerintahkan, ya istilahnya kalau kita dalam suatu acara itu ada saksi-saksi, ini diberitakan siapa dulu pemerintahannya, siapa dulu yang kerajaannya itu, berarti kan ini berita yang memang harus diingat. Bagaimana kasih Tuhan tadi, di mana memang Tuhan Yesus itu sudah dijanjikan untuk manusia sebagai Mesias yang nurapi, sebagai juru selamat. Nah, seperti di ayat Filipi 1 ayat 9 dan 10 itu. Nah, di ayat 10-nya bagaimana kuasa Tuhan Yesus itu kita
Filipi ya, Filipi. Ini agak cepat sedikit. Filipi berapa? Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Siapa yang bisa membacakan? Tolong dibacakan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, di situ dikatakan dalam nama Yesus bertekuk lutut, berarti semua yang ada di bumi. Berarti bagaimana kuasanya tadi itu kan, yang telah dijanjikan Allah, dia sudah mengutus anaknya untuk manusia yang berdosa tadi. Dialah satu-satunya yang telah dijanjikan Allah dan telah digenapi dalam nama Yesus bagi orang-orang yang percaya akan digenapi itu. Bagaimana tidak dengan orang percaya? Ya tidak digenapi lah, karena ya hanya dalam nama Yesus lah jalan keselamatan tadi, hanya dalam nama Yesus lah semua bertekuk lutut. Itu makanya kita yang sudah dapat penggenapan janji Allah tadi, tidak ada kesangsian lagi bagi diri kita dalam hidup ini. Nah, memang ya namanya hidup memang masih ada, tapi masih ada kekhawatiran. Tapi kan kita punya Allah Bapa tadi yang menjagai, yang memimpin hidup kita, yang telah menjanjikan. Nah, dulu Allah menjanjikan, sekarang Tuhan Yesus menjanjikan kita akan mendapat keselamatan bagi yang percaya. Nah, Allah dulu sama Yesus sekarang sama, berarti itu akan digenapi nanti. Nah, tidak akan tidak bagi orang yang percaya. Perjanji itu bandingkan seperti yang Yesus dengan orang dibilang ya jauh lah ya, kayak tokoh-tokoh yang dalam Alkitab itu ya jauh Yesus lebih berkuasa. Apa yang bisa dilakukan Yesus? Ya satu tadi yang paling utama, memberi keselamatan hidup yang kekal. Nah, yang seterusnya ya seperti kita baca tadi khotbah di depan, dia bisa mengajar, bisa menyembuhkan, bisa membuat mukjizat, bisa mengusir setan. Nah, tapi yang terutama tadi itulah dia akan memberi keselamatan. Tuhan akan memberi keselamatan bagi orang yang percaya. Ya kalau tokoh-tokoh yang lain sepertinya ya mungkin dia melakukan sesuatu itu atas perintah atau bertanya kepada Tuhan atau disuruh Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mana ada dia bertanya-tanya. Karena apa? Ya dialah Tuhan, dialah Allah. Apa yang mau dilakukannya? Ya istilahnya gak ada konsultasi. Kalau ini kan seperti Musa, kan Tuhan Allah kan berbicara kepada dia kan. Tapi ini Tuhan Yesus ini tidak. Karena apa itu tadi? Karena Allah memang itu sudah menjanjikan bahwa Yesus itulah ada satu-satunya. Karena apa dia? Karena Yesus itulah adalah Tuhan dalam penggenapan janji Tuhan tadi. Ya, dan bagaimana dengan kita? Nah, ya, kalau memang kita mau menerima janji tadi, ya, kita akan mendapat pengampunan dosa. Nah, Tuhan Yesus itu kan akan menyucikan kita. Nah, dalam hidup ini ya kadang-kadang kita dalam hidup ini merasa bahwa ya hidup ini hanya sampai di sini aja, tapi tidak. Kalau hanya sampai di sini aja ya ngapain Tuhan Yesus turun dari surga? Nah, ya udah kalau hidup ini lahir, hidup, mati sudah. Bukan situ, itu seperti binatang namanya kan gitu. Kita ini dikasih roh, bisa membedakan. Nah, bagaimana janji Tuhan tadi? Ya, karena kasihnya lah dia mau datang ke dunia ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan itu tadi semua kasih dari Tuhan tadi? Ya itu tadi seperti di Matius 6 ayat 3 ini. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Berarti Tuhan itu tidak mau neko-neko, tidak mau diduakan. Cari dahulu kerajaan Allah tadi. Dia dulu yang terutama.
seperti lagu kan ada yang terutama di dalam hidup ini. Itulah dulu kuncinya. Ya sama seperti kita lah, contohnya muda-mudi lah, atau kayak seperti kita dulu masih muda. Nah, apa mau kawan kita duakan? Enggak kan? Apa di mana ayatnya itu yang Allah pencemburu kan itu kan? Nah, karena itu tadilah memang hanya Tuhan Yesuslah jalan satu-satunya untuk dapat kerajaan surga itu, untuk mendapat kehidupan yang kekal. Nah, itu dah janji Allah. Kalau kita mau menerima janjinya, ya kita harus mencari Dia supaya kita mendapat pengampunan dosa dan bisa kita disucikan, dan dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita mendapatkan sukacita tadi. Tapi ada juga gini, kita berjanji tapi kita tidak sungguh-sungguh, itu yang sulitnya. Tidak sungguh-sungguh inilah yang kita setelah tidak sungguh-sungguh itu berarti bimbang. Dalam bimbang itulah kita sering jatuh. Seperti di mana tadi Mazmur juga ada yang Mazmur 9 tadi, Markus 9 tadi yang hai kamu orang tidak percaya, kan murid-muridnya tidak sanggup dia mengusir roh setan itu tadi. Karena apa? Dia tidak sungguh-sungguh. Nah, mungkin tidak sungguh-sungguhan itu karena apa? Bisa juga pengaruh sama orang-orang sekitarnya. Di ayat ya kita lihat coba di Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, berarti tidak ada yang lainnya. Dia yang terutama. Dan ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Nah, berarti dia ini memang ya, kalau kayak bahasa Inggrisnya tadi apa, the best-nya juga gitu kan. Nah, karena nggak ada yang lain, only one, hanya satu-satunya, itu ada bahasa Inggris pula. Nah, kalau sudah gitu, apalagi yang kita saksikan? Nah, Allah tidak mengingkari janjinya, dia menepati, dia memberikan anak yang tunggal supaya semua bertekuk lutut kepada Yesus. Sebenarnya tidak ada lagi alasan kita untuk tidak percaya kepada Yesus. Hanya dengan kerendah hatian kita lah kita bisa menerima Dia, kita mendatang kepadanya dan mengaku dosa kita. Kalau Tuhan Yesus berkuasa, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dia pun juga akan mengruniakan, memberikan kuasanya tadi kepada kita, anak-anaknya yang percaya, sebagai ahli warisnya. Apa yang ada sama Dia akan diberikannya kepada kita dan kita bisa melakukannya. Ya, terima kasih untuk waktu minggu ini kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, di mana kami bisa mendapatkan ahli waris dari Yesus itu ya Tuhan. Kami bersyukur kuasa-Mu menyertai hidup kami, dan kami percaya Tuhan keselamatan itu ada pada kami. Tuhan, ajari kami terus memberitakan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya orang-orang bisa juga percaya dan mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman hari ini. Kami serahkan kehidupan kami dalam seminggu ini ya Tuhan. Tuhan menyertai, memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pada Allah berpuji.